Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. PDIP sebut pembangunan JIS agenda kampanye murahan Anies Baswedan ya. Ini kritikan-kritikan dari PDIP sendiri begitu ya. Kok bisa mengatakan seperti itu begitu kan? Bukankah JIS itu adalah karya anak bangsa begitu ya? Kenapa sekarang ini ya setiap ganti pemimpin begitu ya, terus ganti juga ocehan-ocehannya begitu kan? PSSI dulu melakukan ya, bisa saja melihat bahwa di 2022 kalau nggak salah begitu ya, melihat bahwa JIS ini sudah standar FIFA sangat luar biasa begitu kan. Tetapi ganti PSSI, ketua PSSI baru lagi begitu, ganti lagi begitu kan. Itulah mengapa bangsa kita itu tidak maju-maju seperti ini. Setiap ganti pemimpin dirusak, setiap ganti pemimpin dicomoh ya. Setiap pemimpin dikatakan ya bahkan tidak dilanjutkan. Seharusnya kan kita bersama membangun bagaimana caranya ya. Yang namanya atas kebencian itu sebenarnya tidak ada di situ begitu ya. Kenapa pola-pola seperti ini ada begitu? Kok bisa ada kader seperti itu begitu kan ya? Apalagi PDIP sebut pembangunan JIS agenda kampanye murahan Anies Baswedan begitu ya. Lantas bagaimana dengan Ganjar di situ? Apa prestasinya Pak Ganjar di situ begitu ya? Wadas, banjir, angka kemiskinan dan sebagainya begitu kan. Ya inilah yang kemudian orang-orang seperti ini biasanya orang yang tidak punya prestasi apa-apa. Saya yakin dan saya yakinnya orang yang mengatakan seperti itu tidak punya prestasi apa-apa begitu kan. Kita lihat saja begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar netizen ya. PDIP sebut pembangunan JIS agenda kampanye murahan Anies Baswedan ya. Waduh ya, sepil karya gubernur dari PDIP ya sekelas JIS dong. Nggak ada begitu kan. Di mana letak logikanya, bayangkan begitu ya. Gimana untuk menyepil karya-karya begitu kan, karya-karya seperti karya Anies Baswedan. Coba bayangkan Ganjar tidak bisa di situ begitu, tidak ada begitu kan. Ini lebih murahan ya, ini bayangkan begitu, bagi-bagi sembako begitu kan. Sangat aneh bagi mereka begitu ya. Bahkan inilah yang murahan, katanya tenaga ahli tukang bangunan di kampungku bisa lebih baik dari situ. Ini banyak sekali begitu kan. Jadi dia kemarin itu kampanye 10.000 ya lapangan kerja. Itu kampanye buat Cina. Kalau nyoblos ya dia bakalan dikasih lapangan kerja di Indonesia. Bisa saja seperti itu begitu kan. Siapa yang diuntungkan sekarang? Kebanyakan Cina begitu ya. Ini Harun Masiku saja tidak ditangkap begitu kan. Padahal ini sudah tahu-tahu sendiri, sudah jelas begitu kan, maling koruptor begitu ya. Ini sarang preman, sarang koruptor, sarang pendekis, sarang baperan, sarang memfitnah dan sebagainya begitu. Seharusnya kan anak bangsa itu kalau ada yang kemudian punya prestasi ya, peduli terhadap bangsa kita kan seharusnya kan dijunjung tinggi begitu kan. Berbeda dengan negara-negara lain di situ begitu ya. Aneh itu kan. Jadi bangsa kita mau maju ya bagaimana kalau seperti ini terus begitu kan. JIS nggak perlu direnovasi, yang perlu itu di Kanjuruhan. Yang kemarin suruh renovasi Kanjuruhan mana orangnya ya? Jangan, JIS sudah standar FIFA begitu ya. Pasti yang suruh renovasi ya otaknya perlu diapresiasi, direparasi ya. Ini namanya juga Gubernur GV dan besti-bestinya ya demen ya cari proyek baru ceperan. Barang bagus juga bisa saja ya diakali biar tetap ada proyek bangun WC kah, bangun taman kah dan sebagainya. Ini kritikan luar biasa begitu kan. Jadi artinya menurut saya pribadi ngapain kita masih renovasi begitu. Kalau soal parkir di situ kan dibenahi saja begitu. Kalau memang itu parkirnya kurang begitu kan. Saya rasa bahwa persoalan-persoalan ini kan katanya mau diambil alih oleh POPR dan sebagainya begitu kan. Yang menentukan FIFA itu bukan POPR begitu kan. Tapi standaritas dari FIFA sendiri begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya kalau kita melihat dari persoalan-persoalan yang semakin hari begitu kan ya, begitu paniknya ketika Anies Baswedan menjadi calon presiden begitu ya, karya Anies Baswedan ya seolah-olah dihapus di situ begitu kan. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Ini beritanya ya, PDIP sebut pembangunan JIS agenda kampanye murahan Anies Baswedan ya, dikutip dari tvnews.com ya. Anggota DPRD DKI Jakarta fraksi PDIP Gilbert Simanjuntak menegaskan bahwa pembangunan Jakarta International JIS ya adalah agenda kampanye murahan Anies Baswedan. Coba ya, si Gilbert Simanjuntak itu punya prestasi apa begitu kan?
Ya, pada hakikatnya itulah kalau hasil ya comohan-comohan mereka begitu kan, hasil atas kebencian mereka begitu ya seperti itu begitu kan. Pada akhirnya kita tahu sendiri bahwa kita anak bangsa itu seharusnya kita membangun narasi-narasi yang baik begitu kan. Siapapun pemimpinnya kita harus hormati begitu, kita harus mati begitu kan. Kalau berbeda dengan Pak Jokowi begitu, bagaimana Pak Jokowi kok tidak dikritik sama sekali begitu kan ya? Padahal ya Mandalika seperti itu ya, terus kemudian biji nikel juga dicuri di situ begitu kan, ya 5 ton katanya. Terus kemudian tubuh KPK seperti itu, proyek-proyek banyak yang kemudian di satu sisi tidak berjalan, ya apa gunanya kita menggunakan itu begitu kan? Jadi kita tahu bahwa persoalan ini kan sudah tahu bagaimana politisnya luar biasa begitu ya. Ex-gubernur di Jakarta tersebut dikatakan sengaja mengalihfungsikan JIS menjadi venue agenda lain seperti konser musik agar tidak malu bahwa stadion tersebut masih belum layak dipergunakan sebagai ajang sepak bola. Bayangkan, kemarin konser itu ya Anies Baswedan sudah tidak menjadi gubernur di situ begitu. Lah, di mana letak logikanya? Bayangkan begitu kan. Konser Ahmad Dhani di situ begitu kan ya. Lalu kemudian Anies Baswedan sudah tidak menjadi gubernur, kok bisa begitu ya. Ini kacau begitu ya, pemikiran-pemikiran seperti ini begitu. Dia mungkin juga tahu berbahaya digunakan ya. Jadi daripada saya malu ya kegiatan yang tidak berfungsi, tidak sesuai peruntukan, mungkin kita juga nggak tahu kenapa dia Anies lebih memilih itu atau kampanye murah, nggak tahu juga kata dia kepada media. Bayangkan begitu, narasinya sangat lusuh perbenci luar biasa begitu ya. Kata mungkin dia mungkin berbahaya, dia mungkin tidak, dia mungkin kok mungkin seperti itu terus begitu kan. Itulah yang kemudian narasi-narasi mereka itu ya yang tidak punya narasi baik kepada bangsa kita begitu kan ya. Walaupun bernarasi apapun kalian begitu kan, kalau kita melihat JIS itu adalah karya Anies Baswedan, flik di situ begitu ya. Tetapi kita lihat saja bahwa apapun mereka digunakan dengan apapun begitu, itu tetap karya Anies Baswedan ya. Mau dikatakan seperti politik lah, mau dikatakan apalah, mau dikatakan inilah, tetap itu adalah karya Anies Baswedan yang sangat luar biasa begitu. Masyarakat sudah tertuju ya, sudah melihat bagaimana perkembangan segala ini begitu kan. Walaupun di luar sana para cebong dan buzzer yang kemudian menyalahkan Anies Baswedan, menyalahkan JIS dan sebagainya. Bagi mereka orang-orang yang kemudian tidak punya prestasi apa-apa. Saya hanya tertawa saja, mungkin pendukung-pendukung Anies Baswedan tertawa dengan itu begitu ya. Gilbert mengaku ya dia dari pihak PDP selaku oposisi pada masa pemerintahan Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta berulang kali menyuarakan terkait fungsi JIS. Bahkan dari awal kita sudah bersuara ya bukan untuk ya tempat konser musik atau kegiatan sosial yang lain. Itu tempat olahraga, konser musik biasa saja di Ancol ya, bisa saja di mana saja gitu ya. Imbas hal itu lagi-lagi ya kegiatan olahraga dilakukan di Stadion Gelora Bung Karno GBK sehingga ya diperuntukkan awal JIS ya digadang-gadang menjadi stadion cadangan di Jakarta justru alih fungsi ya. Ya, pada hakikatnya kan tergantung politisnya mereka begitu kan ya. Kalau PSSI-nya tidak kompak di situ ngapain ya? Sampai kapanpun tidak akan pernah maju bangsa kita kalau bangsa kita begitu kan terus-menerus seperti ini begitu kan ya. Ada karya anak bangsa ganti pemimpin ya ganti lagi kebijakannya begitu atau jangan-jangan nanti bisa diganti nama begitu ya. Kalau yang menggunakan itu untuk kegiatan sosial kan Anies ya sampai akhirnya lupa fungsi utamanya ya. Saking bencinya mereka begitu ya. Sebelumnya JIS kembali diperbincangkan usai Ketua Umum ya Persatuan Sepak Bola PSSI ya Erick Thohir melakukan inspeksi ya pada JIS. Bahkan Erick Thohir menyebutkan JIS memiliki kendala akses penonton di area parkir yang terbatas jika dipilih sebagai lokasi pertandingan sepak bola ya Piala Dunia U17 2023. Stadion JIS juga pasti kita ya akan cek yang pasti menjadi catatan ya kemarin ya kendalanya di parkir sama akses penonton katanya begitu ya. Yang harusnya ada 4 pintu ya baru terbuka 1 pintu, ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter. Bahkan Erick mengaku terbuka dengan arahan Presiden Joko Widodo yang memberikan pilihan lokasi stadion ya selain stadion utama Bung Karno termasuk JIS. Di sisi lain JIS memiliki kekurangan yakni keterbatasan akses ya keluar masuk untuk penonton sehingga dapat mempengaruhi keselamatan dan keamanan penonton. Ya kok kemarin itu konser tidak ada dampak sama sekali begitu kan. Konser itu sudah banyak di situ begitu ya. Terus kemudian ribuan di situ juga begitu kan kok tidak ada kendala sama sekali begitu.
Jadi inilah yang kemudian kalau kita melihat apa yang dilakukan bangsa kita kan, padahal itu kan sudah standar FIFA. Orang Indonesia kan suka ngatur-ngatur seperti itu begitu kan. Ini salah lah, itu salah lah kan, kan begitu. Akhirnya tidak efektif di situ begitu ya. Bahkan ini di sisi lain JIS memiliki kekurangan, yakni keterbatasan akses ya. Selain itu kekurangan JIS juga terdapat pada penggunaan rumput jahitan yang digunakan. Bahkan dalam hal ini bisa dikatakan bahwa ya oleh karena itu Erik ya bersama pejabat gubernur di Jakarta dan Menteri PUPR Basuki Haji Muljono ya akan meninjau langsung JIS ya untuk memastikan kelayakan stadion tersebut sesuai standar FIFA ya. Apakah Menteri PUPR pernah nggak melakukan atau membuat ya rancangan ya stadion begitu ya atau apa begitu kan? Jadi ini berbeda begitu kan, jalan tol saja begitu kan dengan apa namanya dengan stadion kan berbeda di situ begitu ya. Ya kita lihat saja nanti begitu kan. Orang Indonesia kan multi talent begitu kan. Semuanya ya serba bisa pada tahu-taunya ya nol di situ begitu kan. Yang penting bisa aja ngomong begitu ya. Bahkan kira-kira kekurangan apa yang harus dilengkapi? Saya kira tidak mungkin FIFA tidak bilang standar, tidak masuk karena sesuatu hal yang politis ya, tidak. Tetapi memang standar ya harus diselaraskan, kata Erik. PSSI juga tengah menanti kehadiran FIFA untuk berkoordinasi terkait standaritas dan pemilihan stadion yang sesuai dengan pertandingan di mana Indonesia ditunjuk sebagai tuan rumah Piala U17 ya. Ya kita lihat saja nanti bagaimana begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda Podcast Rakyat ini.